Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Edwin dari Sekolah Alam Rasyid, Tangerang Selatan. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini, saya akan coba sharing terkait dengan digitalisasi untuk sekolah alam. Dan insya Allah nanti saya dibantu Kak Ijar ya, yang akan membantu untuk apa saja sih yang sudah dikembangkan di JSAN dan juga di sekolah alam. Alhamdulillah sesuai dengan harapan di pertama kami diamanahi untuk tim digitalisasi JSAN dan sekolah alam. Hari ini sebenarnya sudah ada website yang sudah live di JSAN ya, dan itu sebenarnya sudah bisa diakses dan beberapa aktivitas juga sudah menggunakan website ya. Dan hari ini, alhamdulillah, mungkin nanti bisa saya sampaikan, sudah ada sekitar 16 sekolah alam yang sudah mengimplementasikan aplikasi ini. Dan sebagian sudah berjalan operasional ya, sebagian masih dalam persiapan. Nah nanti mungkin slide-nya sudah siap, Kak Ijar? Oke, jadi di Oktober 2003 ya, 6 bulan yang lalu, saya diamanahi ini untuk digitalisasi sekolah alam. Dan hari ini kira-kira progresnya sudah sampai mana? Silakan lanjut, Kak Ijar. Ini lanjut sampai 2027 ya. Mungkin langsung ke progres status saja ya. Mungkin ini sebentar dulu ya. Jadi ini salah satu skenario-nya. Salah satu poin penting dalam transformasi atau digitalisasi adalah change management. Jadi perubahan itu terkait dengan banyak hal ya. Ada 5 faktor di sini: policy, proses, people, stakeholder, infrastruktur. Jadi selain aplikasi, yang paling penting mungkin di change management-nya ini. Nah kemudian kita buat target next ini. Awalnya kita targetnya 25 sekolah alam di awal ya. Tapi alhamdulillah tercapai 16. Nah sisanya ada 200, mungkin kalau sampai 2027 ada 1000 sekolah alam, diharapkan 1000-1000-nya akan menggunakan platform digital ini. Lanjut. Oke, ini salah satu yang mungkin menjadi prioritas diimplementasikan di sekolah. Jadi ada sistem akademik terkait dengan database siswa, database orang tua, database guru, presensi, kemudian kalender akademik. Kemudian yang kedua, ini yang juga menjadi problem, recording atau pencatatan keuangan di sekolah alam ya, jadi penerimaan, pengeluaran, dan alhamdulillah kita sudah ada kerjasama dengan BSI ya, jadi nanti bisa menggunakan via BSI. Kemudian yang ketiga lah kepegawaian, jadi personal administration, payroll, absensi, dan beberapa fitur yang ada di kepegawaian. Oke, next. Nah ini progres sampai dengan hari ini, jadi salah satu yang tadi saya sampaikan. Jadi ini sudah ada website JSAN, nanti bisa diakses, di-explore ya. Yang pertama company profile atau profil dari JSAN nanti kita demokan ya. Kemudian juga ada database sekolah. Jadi database yang sudah terregister ada di sini. Kemudian ada event, yang ini kita sudah pakai ya. Pada saat Munas itu sudah menggunakan aplikasi ini, dan hari ini juga sama. Untuk registrasi dan absen ke sini sudah. Kemudian ini pemeregistrasi sekolah alam. Saat ini kan masih menggunakan Google Form. Mudah-mudahan setelah leaders meeting ini Google Form-nya sudah tidak ada dan semuanya langsung menggunakan aplikasi. Jadi mohon bantuan dari Ketua Regio untuk registrasi sekolah alam yang baru akan menggunakan aplikasi. Kemudian ini modul Dapodik sebenarnya sudah siap. Nanti pelaksananya menunggu sesuai dengan waktunya ya. Koperasi sudah ada, wakaf juga sudah ada, bisa digunakan. Nanti juga ada yang baru, ini ada dashboard map sekolah alam, jadi ada dashboardnya, jadi itu bisa dilihat seluruh sekolah alam di dalam map, ada di mana saja. Nah kalau misalnya lokasinya tidak sesuai, mohon diupdate. Kemudian nanti akan kita masukkan kekuatan baik sekolah-sekolah alam ya, kekuatannya apa. Termasuk mungkin nanti kekuatan lokal apa yang sudah dikembangkan oleh sekolah alam. Oke, next. Kemudian, nah ini, sekolah-sekolah yang sudah on progress menggunakan ya. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan skema yang tadi, ada sekolah Bogor, ada 10 ya, mohon maaf nomornya salah itu.
ada ada 10. Kemudian yang sebelumnya, next. Nah ini ada beberapa sekolah ya, SNJ, Arasid, Bambu Hitam, dan ada 6 ya, yang sebelum MOU dengan DSIN sudah mengimplementasikan. Next, jadi total ada 16. Nah kira-kira kendala-kendala apa aja ya selama kita menjalankan atau implementasi ini. Salah satunya terkait dengan mindset ya. Jadi mindset hari ini kita terbiasa dengan menggunakan Excel. Jadi laporan keuangan itu dalam bentuk Excel, kira-kira seperti itu. Kemudian juga mungkin tadi ada Google Form ya. Jadi begitu berpindah ke aplikasi, ini ada sedikit kendala ya. Karena terbiasa dengan Google Form. Biasanya kalau di aplikasi ada login, di Google Form kan tidak perlu login. Nah ini juga menjadi proses dari digitalisasi ya. Kemudian juga mungkin kalau di laporan keuangan terkait dengan transaksi bank ya. Jadi transaksi bank itu bisa dijadikan laporan keuangan. Tetapi betul, untuk menghasilkan laporan yang baik, butuh proses lagi. Nah seperti ini mungkin yang menjadi kendala ya. Kemudian proses belajar. Jadi perubahan ini butuh waktu untuk belajar ya. Jadi tidak serta-merta langsung bisa jalan dan seterusnya. Kemudian juga keahlian. Biasanya yang membidangi di accountingnya sekolah bukan orang accounting. Ini jadi kendala untuk mendapatkan proses untuk itu. Tapi insya Allah kita akan bantu untuk supaya bisa bertransformasi ya. Kemudian kesiapan data. Jadi beberapa data begitu kita minta ke format yang akan digunakan di aplikasi, ini menjadi kendala untuk membacanya. Kemudian juga terkait dengan cleansing data ya. Datanya mungkin nggak clean gitu. Sehingga pada saat dimigrasikan ini harus kita rapikan dulu. Nah ini tergantung dari sekolah masing-masing ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah itu tergantung dari kesiapan data. Kemudian ini terkait dengan operasional. Biasanya yang melakukan proses migrasi ke sini biasanya orang-orang yang di operasional. Jadi ini perlu mungkin dukungan dari yayasan ya, supaya bersemangat untuk melakukan perubahan. Atau mungkin juga ada kekurangan SDM ya, beberapa di paralel di handle oleh satu orang. Ini juga menjadi kendala, dan kemarin mungkin yang jadi kendala ini karena menghadapi libur Lebaran dan Ramadan ya, sehingga dari beberapa target yang kita harapkan bisa terrealisasi, menunggu momen ini dulu. Nah kemudian dukungan dari yayasan ya, ini perlu karena kembali lagi mungkin di manajemennya atau di manajemen sekolah yang ingin menggunakan aplikasi, tapi kemudian kan butuh persetujuan atau approval dari yayasan. Kemudian mungkin awareness-nya. Jadi ini penting ya, bagian dari awareness kita untuk berpindah ke digitalisasi, kira-kira gitu. Nah mungkin ini salah satu yang penting juga, kita butuh kolaborasi ya. Kita butuh dukungan, jadi kami harapkan setelah leader meeting ini nanti ada PIC ya di setiap regio untuk digitalisasi, artinya memberikan support sekolah-sekolah yang di regionya masing-masing. Karena kalau semuanya menggunakan ini, kami butuh bantuan tim yang lebih banyak, kira-kira gitu ya. Kemudian kampanye, mudah-mudahan ke depan bisa lebih intens lagi mengkampanyekan. Dan kemudian yang terakhir adalah utilisasi dari platform ya. Jadi secara aplikasi ini sudah siap, end-to-end yang ada di sekolah, tapi utilisasi penggunaannya tergantung dari kita. Kita mau seberapa cepat untuk berubah ke platform digital. Kemudian tentunya juga kami butuh dukungan dari divisi-divisi yang lain di JSIN ini, supaya di website-nya JSIN ini bisa penuh. Program-programnya bisa terupdate di sana, karena ruang-ruangnya sudah disediakan ya. Jadi tidak hanya untuk sekretariat, tapi ruang-ruangnya sudah ada, silakan dioptimalkan. Oke, next. Ini mungkin perubahan ini salah satu yang penting adalah di sini ya. Ini proses ini akan dialami. Jadi kalau hari ini kita mengalami kendala-kendala di sini, memang transformasi ini akan ke sini ya. Mungkin langsung saja di mindset itu apa kira-kira? Nah ini sering mungkin ketemu juga, silakan Kak Ijar. Optimalisasi ini ambil alih dari manual ke teknologi ya. Jadi kalau memang bisa di otomatisasi, dibuat otomatisasi gitu, kira-kira gitu. Kemudian itu tadi, maksimalisasi digitalisasi produk, proses layanan sumber daya. Misalkan saat ini masih sering menggunakan kertas. Karena digitalisasi sebaiknya mungkin sudah mulai paperless. Nah itu perlu kebijakan baru. Atau mungkin rapat. Rapat harus ketemu offline, mungkin kalau bisa online. Karena itu mungkin lebih efisien. Memang tidak semua bisa dibuat jadi online ya, tetapi ada beberapa hal
harus offline itu jadi kendala. Nah, kira-kira gitu. Keputusan juga mungkin tadinya dikira-kira ke depan mungkin harus berdasarkan datanya seperti ini sehingga keputusannya akan lebih akurat. Kemudian orientasi juga mungkin berubah. Kalau kemarin ke internal, ke depan sudah mulai fokus ke customer, ke anak-anak kita, ke orang tua kita, supaya layanan kita jauh lebih baik. Kemudian perilaku juga ini harus berubah ya. Jadi harus kreatif, inovatif, dan saya pikir ini di JSN tidak ada isu ya. Kemudian kulturnya juga kolaborasi, ini sudah bagian dari JSN ya, atau sekolah alam. Next, nah ini yang penting ya di teknologi, karena kebetulan ini bidang saya. Jadi yang paling penting pada saat kita implementasi di teknologi, yang pertama adalah recording. Jadi apapun juga kembali pencatatannya harus rapi. Kemudian setelah itu baru ke proses. Setelah prosesnya menjadi lebih efisien, lebih hemat dan seterusnya, baru engagement. Jadi bagaimana user experience menggunakan aplikasi ini. Sehingga 3 poin ini menjadi bagian dari strategi kita ya. Nah hari ini kalau secara tren teknologinya seperti tadi disampaikan, ada big data dan seterusnya. Mungkin kita belum sampai ke sana. Kita baru di level basic, kita hanya baru menerapkan enterprise resource planning atau yang di atas itu ya. Kira-kira itu. Jadi ya modul keuangan kebagian itu adalah ERP ya. Oke, nah faktor suksesnya apa? Yang pertama adalah komitmen dari yayasan ya. Jadi implementasi ini karena menyangkut semua entitas yang ada di dalam organisasi, maka ini keputusannya harus di atas. Jadi harus top level, jadi top down. Bukan dikompromiskan dari bawah ke atas, kira-kira gitu ya. Kemudian komitmen dari masing-masing bagian, karena itu juga begitu di atas sudah komitmen, di lapangan ada kendala, ini akan jadi kendala masalah ya. Kemudian roadmap yang jelas, ya tadi sumber daya yang kompeten dan cukup ya. Kemudian kalau memang diperlukan harus memang ada insentif untuk perubahan ini. Karena ini effortnya mungkin tidak sedikit. Oke, mungkin next dari saya sementara itu. Untuk selanjutnya mungkin ada testimoni dan juga nanti kita demokan website yang sudah dibangun di JSN ya. Untuk itu silakan Kak Ijar. Pindah dari HDMI ke speaker. Di Sekolah Alam Tabis Planner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Eva dari Sekolah Nova Nusantara di bawah Yayasan Jalan Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nuni. Saya diarasi sebagai Direktur Operasional dan Keuangan. Banyak kendala yang terjadi di sekolah atau di lingkungan sekolah lah, di manajemen, yang mana sebelum ada aplikasi ini kita banyak terkendala dari segi accounting, dari segi manajemen keuangan lah gitu, yang mana ketika sebelum menjalin hubungan sama ISS ini kita banyak sekali kendala-kendala yang harus diperbaiki gitu.
berawal dari sebuah masalah, yaitu bagaimana dengan penggunaan kertas yang terlalu banyak ketika rapotan. Belum lagi masalah time management untuk guru maupun staff. Dan juga aplikasi yang terlalu banyak kami gunakan. Dari sinilah kami membutuhkan satu aplikasi yang bisa menjawab semua kebutuhan kami, yaitu kami pilih ISS, Integrated School System. Nah, biasanya kan sebelum-sebelumnya kan kita itu pakai manual. Jadi kalau manual itu sebenarnya lebih banyak human error, terus banyak juga yang nggak tercatat, terus intinya miss-nya lebih banyak. Dan dari segi controlling itu sebenarnya kita itu agak susah kontrolnya kalau manual ya. Manfaat setelah memakai aplikasi ISS ini, saya dan manajemen berhasil atau banyaklah manfaat-manfaatnya dari segi accounting, dari segi absensi atau yang lainnya. Banyak yang positifnya dari sini. Lalu apa aja sih keuntungan dari menggunakan aplikasi ini? Yang pertama, perihal time management guru maupun karyawan. Dengan mudah kami bisa mendapatkan ringkasan kapan saja mereka terlambat, kapan saja mereka berhak mendapatkan uang karena tidak pernah terlambat, maupun sampai nanti akhirnya di sistem penggajian mereka akan mudah mengakses untuk slip gaji maupun reward-reward lainnya. Lalu ketika rapotan nanti tidak ada lagi kami temukan kertas-kertas berserakan karena salah print, karena semuanya sudah ada di aplikasi tersebut. Jadi dari guru maupun wali murid tinggal klik dan lakukan diskusi. Lalu apalagi yang kami dapatkan, yang ketiga yaitu ketika di akhir tahun kami bisa melaporkan laporan pajak dengan mudahnya. Lalu ketika manajemen membutuhkan laporan pembukuan, kami pun bisa membukukan dengan waktu yang cepat. Rasid ini memakai platform ISS, jadi ini sebenarnya lebih memudahkan, terutama karena pertama kita di keuangan, maksudnya pertama yang dikerjakan pasti di keuangan ya, karena di keuangan kan sangat penting ya untuk kita mengetahui real time kondisi kita saat itu. Keuangan kita itu udah terintegrasi gitu, jadi pakai satu platform itu udah laporannya sudah ada, neracanya sudah ada, bahkan laba ruginya sudah ada, terus di aset itu kalau mau tercatat juga sebenarnya sekarang lebih ada gitu. Lainnya sih dari internal kami ya banyak adaptasi lah dari sistem manual ke sistem yang sekarang memakai aplikasi ini ya. Dari guru, dari manajemen banyak harus adaptasi lah dari segi sistem yang terbaru inilah. Yang namanya aplikasi dari manual menuju digitalisasi pasti akan ada kendala. Yang pertama adalah transisi dari SDM kami, dari yang mereka absen secara manual, kemudian mereka absensi secara kris ataupun QR code. Itu banyak banget kendalanya, terutama mereka bingung. Lalu mereka akan banyak bertanya-tanya. Kami seolah-olah kayak buka helpdesk dalam waktu beberapa minggu, namun setelah itu sudah smooth, sudah baik saja. Kami butuh adaptasi kurang lebih 2-3 minggu. Lalu yang kedua adalah adanya internet yang memang harus stabil, karena akan berpengaruh kepada ketika kita koneksi kepada aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah adanya penyesuaian antara jam masuk jam keluar yang beberapa kali kami harus set kepada tim ISS-nya langsung. Kendala yang kami alami dalam perubahan ini biasanya sih SDM yang belum siap dan perlu waktu untuk beradaptasi ke sistem yang baru. Jadi dari manual ke sistem itu biasanya kalau mau dari data-data lama berarti pengumpulan data lama. Dari tim ISS ini sangat luar biasa servisnya. Jadi ketika saya ada kendala di manajemen atau dari internal kami, selalu support lah gitu. Jadi selalu membantu ketika saya lagi ada kesulitan atau kesalahan dari sistem inputan atau apa, selalu merespon dengan baik. Jadi untuk
tim dari ISS ini sangat luar biasa. Jadi untuk kedepannya sih saya berharap atau untuk tim ini kedepannya menjadi lebih baik untuk tim ISS agar memudahkan sistem aplikasi ini untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan lah. Servis itu menurut saya hal yang paling patah, dan alhamdulillah ketika kami memilih PSK sebagai partner kami dalam aplikasi ISS ini, kami menemukan banyak kepuasan. Pertama adalah kami bisa mendapatkan helpdesk 24 jam, terutama awal-awal ketika kita transisi dari menggunakan aplikasi sebelumnya ke aplikasi ini. Dari segi payroll itu sampai jam 11 malam pun kami dilayani. Karena apa? Karena jam 12 malam kami berharap dana dari kami sudah masuk ke dalam rekening guru maupun staf. Begitu juga ketika kami mengalami kendala-kendala absensi. Kapanpun kami layani dan mereka siap untuk membantu kami. Keren banget lah untuk servisnya. Support dan servisnya dari tim ISS sendiri sih sudah cukup bagus ya. Artinya mereka tuh gercep kalau di lapangan ketika tiba-tiba ada kendala, karena memang dalam perjalanannya mereka masih melakukan pendampingan itu sampai sistem itu berjalan. Nah, untuk kendala yang lain sih mungkin internetnya harus support ya. Dari rating kami dari Sekolah Alam Trainer untuk tim ISS ini 4,5 buat tim ISS. Semoga kedepannya menjadi lebih baik dan menjadi bermanfaat untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan. Terima kasih. Kalau saya boleh kasih bintang 5. Thank you. Ya, itu tadi beberapa testimoni dari beberapa sekolah alam yang sudah menggunakan aplikasi ya. Dan mungkin sekarang Kak Ijar mohon dibantu mungkin 3 menit ya atau 5 menit. Masih ada waktu ya Pak? Oh, udah waktunya cukup. Tapi sebentar, saya websitenya dulu biar Bapak Ibu sekalian bisa kenal dengan websitenya JSIN. Sebentar, mungkin 2 menit. Jadi ini sudah ada, langsung ke websitenya. Ya, ini berandanya, jadi nanti bisa diakses ya. Itu jaringan sekolahalam.id. Jadi nanti silakan dieksplor di sana. Sudah ada beberapa modul di sana yang sudah kita masukkan ke dalam website. Oke. Kemudian coba yang tadi selain ini. Oke, ini SAW juga sudah masuk di sana ya. Dan juga untuk dokumen PDF-nya juga sudah ada di sana, bisa di-download jika diperlukan ya, silakan. Kemudian next. Nah, ini ada sejarah struktur kepengurusan, pengurusan sudah ada di sana juga. Kalau fotonya belum ada mohon dibantu. Silakan ini. Oke, sudah ada di sana ya. Kemudian cepat aja Kak Ijar. Ya. Ini program bidang regio, silakan mungkin nanti dilengkapi ya. Kemudian jaringan. Oke, nah ini udah beberapa ini ya, nanti mungkin perlu ditambahkan, tetapi hari ini mungkin karena kontennya belum lengkap semua, nanti bisa ditambahkan. Dari saya kira cukup, terima kasih. Jika ada hal kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.